Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Salihah Eka Putri dengan nomor NPM 10901202029, kelas A Prodi Akuntansi. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Davin Komaran, lalu ada Rima, lalu ada Asri Nur Zakia, Hana Nur Fadila, serta saya sendiri, Aura Salihah Eka Putri. Kelompok kami dalam penulisan karya tulis ilmiah menggunakan tema teknologi. Untuk itu langsung saja memasuki pembahasan mengenai karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Transaksi Non-Tunai atau Cashless terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pembayaran pada Masyarakat Kecamatan Cileunyi dan juga Bandung Wetan. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, tentu saja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, dalam pengambilan judul ini, tentu saja karena saya merasa tertarik oleh kesenjangan antara teori serta kenyataan yang terjadi di masyarakat mengenai transaksi non-tunai. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini, Doktoranda Magister Humaniora, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang turut serta membantu serta mengkoreksi dalam pembuatan karya tulis ilmiah saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan mengenai latar belakang masalah. Menurut Gievelin, tahun 2022, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar bagi sektor ekonomi global tak terkecuali Indonesia. Akibat hal ini, telah terjadi penurunan nilai mata uang rupiah serta indeks harga saham atau IHK mengalami turun drastis. Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran serta penurunan pertumbuhan ekonomi negara yang terjadi terutama di sektor perdagangan. Untuk itu, terjadinya inovasi keuangan yang memberikan dampak perubahan bagi sistem pembayaran yang awalnya hanya bisa dilakukan dengan tunai atau dari tangan ke tangan menjadi bisa dilakukan dengan non-tunai, yaitu cashless yang bisa menggunakan ATM debit, e-money, ataupun aplikasi-aplikasi pembayaran non-tunai lainnya. Berikutnya, pembahasan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar pengaruh transaksi non-tunai terhadap efektivitas dan efisiensi pembayaran. Lalu yang kedua, seberapa tinggi kenyamanan dalam penggunaan pembayaran non-tunai oleh masyarakat Kecamatan Cileunyi dan Bandung Wetan. Yang terakhir, seberapa berhasilkah keamanan sistem dari pembayaran non-tunai. Lalu yang berikutnya mengenai tujuan penelitian, tentu saja yang pertama untuk menyelesaikan atau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transaksi non-tunai pada efektivitas dan efisiensi pembayaran. Yang ketiga adalah untuk mengetahui tingginya kenyamanan masyarakat dalam penggunaan pembayaran transaksi non-tunai. Nah, yang terakhir adalah untuk mengetahui tingkat keamanan sistem pembayaran non-tunai. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, manfaat bagi objek penelitian diharapkan memahami keunggulan atau kelebihan serta penggunaan teknologi terutama dalam transaksi non-tunai. Dan bagi pembaca diharapkan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh transaksi non-tunai terhadap efektivitas dan efisiensi pembayaran yang dapat menjadi perenungan terhadap teknologi yang kian berkembang dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian berikutnya. Berikutnya adalah pembahasan mengenai bab 2, yaitu landasan teori. Di sini saya memaparkan beberapa definisi. Yang pertama adalah definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, pengaruh didefinisikan sebagai pengalaman atau keadaan yang mempengaruhi atau menentukan keadaan atau perbuatan seseorang atau sesuatu. Lalu ada definisi kajian Islam. Kajian Islam adalah disiplin ilmu yang membahas aspek-aspek agama Islam seperti teologi, fikih atau hukum Islam, sejarah Islam, tasawuf atau mistisme Islam, dan topik-topik terkait lainnya menurut Ensiklopedia Islam tahun 2019. Berikutnya ada definisi teknologi.
Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam merancang, membuat, menggunakan alat, mesin, material, dan proses yang dihasilkan oleh manusia untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan menurut Oxford Language. Yang terakhir adalah definisi transaksi. Transaksi adalah suatu peristiwa atau kegiatan di mana terjadinya pertukaran atau transfer hak milik atas barang atau jasa antara dua pihak yang saling setuju menurut Atril dan kawan-kawan tahun 2016. Berikutnya adalah pembahasan mengenai bab 3, yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama akan dibahas mengenai fenomena ketidakefisienan penggunaan uang elektronik. Nah, kata data mengatakan masyarakat di Indonesia semakin getol menggunakan transaksi non-tunai atau cashless. Ini tercermin transaksi uang elektronik yang mencapai 399,6 triliun. Hal ini melonjak dari 30,84% dibandingkan tahun 2021. Namun, Kompas mengatakan penggunaan uang elektronik ini dianggap membuat boros negara sebab aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi, sehingga tidak efisien dan membuat boros APBN. Berikutnya mengenai hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh 102 orang responden yang berusia antara 17 tahun sampai 51 tahun di Kecamatan Cileunyi dan juga Bandung Wetan. Dapat dilihat dari jenis kelamin yang diisi oleh 102 orang responden, yaitu sebanyak 67 orang perempuan atau 65,7%, serta 35 orang laki-laki atau sekitar 34,3%. Mengenai hasil penelitian keseluruhan, dari penelitian ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat sebanyak 55,9% lebih senang melakukan pembayaran dengan non-tunai dibandingkan dengan tunai karena pembayaran atau transaksi yang dilakukan secara non-tunai dinilai lebih mudah dilakukan ketimbang tunai, serta aplikasi yang mewadahi transaksi non-tunai mudah diakses dan mudah cepat dalam penggunaannya. Selain itu, masyarakat sebanyak 82,3% merasa bahwa banyak keuntungan yang didapat akibat penggunaan transaksi non-tunai. Selain itu, menurut 40,2% tidak setuju jika transaksi non-tunai mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Artinya, ada di beberapa wilayah yang tidak merasakan atau kurangnya dalam menerima teknologi, salah satunya adalah teknologi transaksi non-tunai. Dan sebanyak 37,3% responden juga menganggap bahwa biaya administrasi yang dikeluarkan untuk menggunakan layanan non-tunai ini lebih sedikit dibandingkan dengan pembayaran tunai. Berikutnya adalah analisis dan pembahasan mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Dapat dilihat pada PPT di sebelah saya dengan pertanyaan pertama, yaitu saya merasa lebih senang melakukan pembayaran dengan non-tunai dibandingkan tunai. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sekitar 15,7% sangat setuju, 40,2% setuju, 34,3% netral, 8,8% tidak setuju, 1% sangat tidak setuju. Berikutnya adalah yang pertanyaan kedua, pembayaran non-tunai lebih mudah dibawa dibandingkan dengan tunai. Hasilnya adalah dapat dilihat bahwa 31,4% masyarakat sangat setuju, lalu 33,3% masyarakat setuju. Berikutnya adalah 31,4% masyarakat netral, dan sisanya adalah masyarakat tidak setuju. Lalu pertanyaan yang ketiga, pembayaran dengan non-tunai membuat mudah dan cepat dalam penggunaannya. Menurut responden,
sebanyak 102 responden mengungkapkan bahwa sekitar 26,5% sangat setuju, lalu 55,9% setuju, dan terakhir adalah 16,7% netral, sisanya adalah tidak setuju. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan diagram itu dapat membuktikan bahwa lebih dari setengah responden menyukai penggunaan transaksi non-tunai dibandingkan dengan tunai karena selain mudah dibawa, transaksi non-tunai juga mudah dan cepat dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah masih mengenai pembahasan analisis dan juga pembahasan dari hasil penelitian. Adapun pernyataan berikutnya adalah transaksi cashless lebih efektif dibandingkan dengan cash. Langsung saja, dengan transaksi secara cashless lebih efisien dibandingkan dengan cash. Untuk hasilnya adalah sekitar 20,6% serta 22,5% sangat setuju, 40,2% dan 41,2% setuju, 35,3% serta 34,3% netral, dan yang terakhir sisanya itu tidak setuju. Serta pernyataan dari pengelolaan uang pribadi menjadi lebih efektif dan efisien akibat transaksi non-tunai. Hasilnya adalah yang pertama 17,6% sangat setuju, 37,3% setuju, 30,4% netral, dan terakhir 14,7% tidak setuju. Sedangkan sangat tidak setujunya 0%. Dari data tersebut dapat kita buktikan lebih dari setengah total responden menyetujui bahwa penggunaan transaksi non-tunai lebih efektif dan efisien. Hal itu dibuktikan salah satunya dengan pengelolaan uang pribadi yang menjadi lebih efektif dan efisien akibat transaksi non-tunai. Adapun dari data yang lainnya adalah transaksi non-tunai ini dinilai lebih banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat karena ada diskon, adapun juga cashback dan hal yang lainnya. Setelah membahas mengenai analisis dan pembahasan, tentu ada pembahasan lainnya yaitu kajian Islam. Di sini saya memaparkan beberapa yang telah saya cantumkan di karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah menurut Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hal ini tentu dibahas mengenai tentang mencari ilmu. Lalu berikutnya ada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, yaitu mencari ilmu wajib atas setiap muslim. Berikutnya, setelah membahas bab 3 tentang analisis dan pembahasan, tentu saja selanjutnya adalah bab 4 mengenai kesimpulan dan saran. Pertama, saya akan membahas mengenai kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian pengaruh transaksi non-tunai cashless payment terhadap efektivitas dan efisiensi pembayaran pada 102 responden masyarakat Kecamatan Cileunyi dan juga Bandung Wetan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, tingkat transaksi non-tunai cashless payment memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap efektivitas dan efisiensi pembayaran, yaitu sekitar 31,125%. Data ini dapat dilihat pada tabel 326 dan tabel 327 pada karya tulis ilmiah saya, di mana tingkat efektivitas dan efisiensi disatukan. Lalu yang kedua, tingkat kenyamanan pembayaran menggunakan transaksi non-tunai ini, masyarakat Kecamatan Cileunyi dan juga Bandung Wetan cenderung tinggi. Yang ketiga, tingkat keamanan dari sistem pembayaran non-tunai serta perlindungan pemerintah terhadap sistem pembayaran non-tunai cukup berhasil.
Terakhir adalah saran, yaitu berdasarkan hasil yang telah didapat dari penelitian tersebut. Adapun saya memiliki saran untuk diimplikasikan yang meliputi saran bagi pembaca untuk selalu meningkatkan pemahaman mengenai teknologi yang kian berkembang, terutama dalam bidang hal transaksi non-tunai atau bidang pembayaran. Lalu yang kedua, bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti faktor-faktor yang tidak saya teliti di penelitian ini, untuk diteliti pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi. Setelah membahas mengenai karya tulis ilmiah ini, saya harap bermanfaat. Untuk itu saya undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.